Halo teman-teman semua, ketemu lagi di JP Basket Channel. Kali ini kita nggak bakal ngebahas sepatu, kita nggak bakal ngebahas bola, karena kali ini kita bakal ngebahas insole teman-teman. Mungkin buat kalian yang sering main di brand lokal, pasti udah tahu banget ya insole apa ini. Karena bukan produk keluaran baru juga, keluarnya udah lumayan lama. Dan mungkin buat di sepatu basket, untuk sebagian orang bukan hal yang penting ya, buat ganti insole gitu, terutama buat yang sepatunya lumayan mahal gitu. Insole juga rusaknya ya biasanya berbarengan dengan rusaknya sepatu sih. Tapi buat sebagian orang yang kita temuin sih ada beberapa problem gitu yang memungkinkan untuk ganti insole gitu teman-teman. Contohnya nih kayak sepatunya tuh udah lama, jadi insole udah rusak gitu. Jadi harus ganti insole yang baru. Atau sepatunya tuh agak roomy gitu, jadi harus disiasatin dengan nambah insole gitu supaya agak jadi berisik gitu sepatunya. Atau bisa juga karena sepatunya punya cushioning yang keras gitu, jadi ya salah satu cara biar bikin sepatunya agak nyaman dipakai ya ditambahin insole yang empuk gitu. Dan pengalaman kita sendiri pun, kita pernah tuh nyobain sepatu AD1 Abraham Damar itu kan cushioningnya nggak yang empuk itu. Itu kita pernah nyoba punya temen, terus waktu insole-nya diganti dengan insole, kita lupa juga waktu itu pakai insole apa ya, itu lumayan jadi empuk itu sih sepatunya. Nah, hal-hal itu tadilah yang buat kita jadi pengen buat nyobain insole untuk dipakai main basket teman-teman. Dan buat yang bakal kita review sekarang itu insole ini nih, Getske GE1. Buat kalian yang belum tahu, jadi Getske insole ini merupakan salah satu produk dari brand lokal Getske teman-teman. Dan untuk tipe yang Getske 1 ini itu tipenya replacement insole, jadi direkomendasinya buat insole pengganti. Kalau buat insole tambahan, Getske itu punya juga yang Getske seri 2, itu tipenya adjustment insole. Dan kalau Getske yang satu ini pasti kalian udah sering banget lihat kan, kalau kalian coba search di marketplace gitu, coba search insole, pasti kita yakin salah satu yang teratas ya Getske insole ini. Karena kan warnanya juga warna-warni gitu kan, mencolok mata gitu. Ada yang warna merah, ada yang warna orange, ada yang warna hijau, ada warna biru, ada warna hitam, dan ada yang warna kuning juga. Bener kan warna-warna yang mencolok mata. Dan buat harganya itu retailnya ada di sekitaran harga Rp30.000 teman-teman. Harga yang sangat terjangkau kan tentunya. Dan untuk review ini kita punya dua insole Getske ini teman-teman, yang warna biru dan warna orange. Yang warna orange ini udah kita pakai dalam waktu sekitar 1 bulan lebih, dan warna biru ini baru kita beli kemarin. Jadi buat ngebandingin lah yang baru dan yang udah kita pakai, bedanya kayak gimana sih. Sebelum kita lanjut, seperti biasa buat yang belum subscribe, boleh subscribe dulu lah biar kita nambah semangat buat bikin review-review kayak gini. Oke, langsung aja. Jadi insole Getske ini tuh bahannya terbuat dari sponseva teman-teman. Kalau kita lihat bentuknya, itu di bagian bawah itu desainnya emang flat gitu. Jadi emang sengaja didesain buat ngikutin bentuk sepatu kita. Di bagian bawah itu kan flat gitu kan biasanya. Sedangkan untuk di bagian atas, insole Getske ini tuh desainnya dibuat ngikutin anatomi bentuk kaki kita gitu teman-teman. Jadi ya kayak gini nih. Di bagian samping tuh kayak agak naik gitu. Terus kalau dari ketebalannya juga, bagian depan dan bagian belakang ini lumayan jauh gitu bedanya. Kalau di bagian depan kayak gini nih, kalau kita bisa lihat tebalnya tuh sekitar 2, sekian mili gitu, sedangkan untuk di bagian belakang itu tebalnya sekitar 10 milian gitu, jadi lumayan jauh lah tebalnya. Oh ya, kita nyobain insole Getske ini pakai sepatu di Bella Ardila Salona teman-teman. Kayak kita bilang di review sebelumnya, itu kan cushioningnya stiff banget ya teman-teman. Jadi kita sengaja coba pakai buat ngetes insole ini, buat cari tahu aja sih apakah ganti insole bakal jadi jawaban atau malah enggak. Dan setelah kita pakai, menurut kita insole ini cukup empuk. Mungkin bukan insole yang empuk banget gitu teman-teman ya. Kalau kalian cari insole yang empuk banget, mungkin kalian bisa cari insole yang bahannya bukan EVA kayak gini, tapi bahannya dari PU, polyurethane gitu. Dan kita pribadi jujur lebih seneng insole ini tuh dipakainya sebagai insole tambahan, bukan insole pengganti. Karena terutama nih di bagian depan ini kan tipis banget ya teman-teman. Nggak tahu ya, mungkin karena kita pakainya buat main basket yang cenderung sering mainnya itu lompat-lompat kayak gitu. Dan ya menurut kita
insole yang tipis kayak gini nggak cocok sih buat dipakai main basket. Kalau dibandingin dengan insole bawaan dari sepatu basket pada umumnya juga kayak gini nih, kalau mau dibandingin ya lumayan jauh sih bedanya. Kalau di bagian belakang nih menurut kita oke-oke aja sih, tebalnya juga udah pas, apalagi ada yang fitur yang mereka nyebutnya impact absorber ini yang bahannya kayak dari latex ini menurut kita emang ngedukung banget buat gerakan lompat-lompat waktu main basket gitu. Ya wajar lah ya, mungkin karena emang desainnya kan dari awal tuh didesainnya buat sepatu casual, jadi kalau buat dipakai main basket menurut kita pribadi sih ini cocoknya sebagai insole tambahan teman-teman, jadi dipakainya di atas insole bawaan dari sepatu basket kalian. Dan kebetulan sepatu di Bell Arte Salona ini kan modelnya roomy banget tuh di bagian atas, nah jadi ini pas banget nih buat ditambahin insole tambahan kayak gini, jadi berasa nggak terlalu kosong gitulah di dalam sepatunya. Tapi waktu kita coba pakai di sepatu yang modelnya agak slim gitu nggak terlalu masalah juga. Awal-awal doang yang berasa agak sempit gitu, tapi waktu udah mulai break-in tuh insole-nya udah mulai menipis gitu ngikutin bentuk kaki kita, malah jadi nyaman banget sih kita makainya, jadi nggak sempit lagi gitu. Dan kebetulan insole ini kan bukan yang empuk banget gitu ya teman-teman, jadinya punya kelebihan sih, jadi berasa stabil gitu, karena kan biasanya kalau insole terlalu empuk gitu malah jadi nggak stabil gitu kan, apalagi kalau kita main basket kalau nggak stabil kan kurang enak gitu kan rasanya. Nah itu insole ini punya kelebihan di situ tuh, apalagi kalau ditambah lagi dengan yang bentuknya ngikutin anatomi kaki kayak gini, ini emang suportif banget sih, jadi emang kaki kita berasa dilingkupin banget gitu, bagian samping belakang ini berasa stabil deh pokoknya. Dan ini kan bentuknya ada lubang-lubangnya gitu ya teman-teman. Nah ini yang katanya buat fitur anti baunya, dan setelah kita coba ya emang nggak bau sih, jadi buat yang kakinya suka bau naga tuh agak aman lah kalau pakai insole ini. Oh iya, yang sebenarnya buat kita penasaran banget waktu kita mau nyobain insole ini, waktu kita ngeliat di online gitu, ngeliat gambarnya gitu kan, insole kan warnanya mencolok gitu, agak kayak kelihatan cerah gitu kan, jadi kita mikirnya kayak apa nggak licin ya insole itu gitu. Tapi ternyata setelah kita dapetin insole-nya, kita coba pakai, ternyata emang nggak ada licin sama sekali teman-teman. Walaupun kalau dibandingin insole biasanya kan ada kainnya gitu kan insole-nya, tapi insole sepatu GetSky ini nggak licin sih, jadi aman aja lah kalau pakainya, nggak usah takut selip gitu. Dan untuk durability-nya, nah ini kan udah sebulan yang kita pakai, dan ya kalau kita bandingin sama insole yang baru ini emang bedanya sih nggak sampai 1 mili sih beda ketebalannya, tapi lumayan berasa sih kalau menurut kita. Kalau yang kita dapetin sih infonya, bahan EVA yang kayak gini itu tuh punya kelebihan kalau udah mulai menipis, katanya kalau dijemur aja tuh bisa balik lagi, jadi bisa ngembang lagi. Tapi kita belum sempet nyobain sih ya, nggak tahu sih, mungkin dari kalian ada yang udah pernah nyobain kayak gitu, kalian bisa share di kolom komentar ya. Jadi gitu aja sih menurut kita pribadi, kalau dipakai main basket menurut kita insole ini agak kurang cocok ya kalau dipakai sebagai insole pengganti teman-teman. Tapi kalau dipakai sebagai insole tambahan, kita suka banget nih pakai insole ini, mantep deh pokoknya. Selain karena insole ini tuh nambah sedikit empuknya sepatu, insole ini stabil juga. Dan untuk kalau kalian yang pengen beli insole sepatu ini, untuk saran ukuran menurut kita kalian pakai ukuran sepatu kalian aja yang seperti biasa, jadi true to size, nggak usah di downsize, karena kalaupun kepanjangan atau kebesaran sedikit kalian bisa agak potong-potong dikit tuh insole ini. Dan kita dapat sedikit info buat kalian yang size nya agak besar 45 sampai 47 gitu, biasanya kan para reseller nggak punya tuh size yang agak besar gitu, jadi kalian bisa belinya langsung ke pusatnya aja di GetSky Official. Nanti kita bakal taruh link di bagian deskripsi lah. Oke, jadi segitu aja review GetSky insole 1 ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Follow juga IG kita di JP Basket Channel. Semoga basket menyenangkan. Jatuh.